Nah, Putih dan juga pemirsa, hari ini 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional ya. Tapi terkadang saya ini masih merasa miris ya, di tengah teknologi yang semakin canggih, ini masih saja ada anak-anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan. Banyak anak-anak di jalanan yang dipaksa orang tuanya untuk turun ke jalan demi membantu keuangan keluarga. Nah, berkaca dari situlah ada seorang perempuan mantan anak jalanan mendirikan sekolah untuk anak-anak tak mampu di daerah tempat tinggalnya. Nah, seperti apa ya? Berikut kisah inspiratif ya. Jalanan bukan tempat tumbuh kembang anak yang baik. Kehidupan yang keras dan rawan kriminalitas kerap dialami anak-anak di kawasan Tanah Merah, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Belum lagi padatnya penduduk yang dapat menimbulkan gesekan antar individu. Ya, kemiskinan menjadi pemicu masalah ini. Anak-anak dipaksa turun ke jalan untuk membantu keuangan keluarga. Kondisi ini membuat mereka sulit mengenyam pendidikan. Setidaknya pengalaman ini sempat dialami oleh Leni Desina atau akrab dipanggil Desboy. Kenyang memakan asam garam kehidupan di jalanan, Desboy memilih menggagas sekolah gratis agar anak-anak tak mampu tak kembali ke jalanan. Berangkat dari keyakinan inilah, semangat peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum istimewa untuk menolak kekerasan terhadap anak. Sanggar Anak Harapan menjadi payung agar anak-anak di Tanah Merah tetap merasa aman dalam mengenyam pendidikan. Awalnya, sanggar yang didirikan tahun 2010 ini hanya menyediakan ruang bermain dan belajar saja. Tapi kini, program kegiatannya semakin berkembang. Sekitar 150 anak usia 3 hingga 16 tahun ditampung di sini. Selain belajar dan berkreasi, sanggar ini membagikan seputar pendidikan. Bagi Desboy, hak anak perlu diperjuangkan, terlebih di lingkungan tempat tinggalnya yang dinilai tidak ramah anak. Dia berharap anak-anak di Tanah Merah bisa merdeka mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga angka kemiskinan bisa ditekan di wilayah ini. Nah, untuk mengenal lebih dekat dengan penggagas sekolah gratis Sanggar Anak Harapan, di studio BTV saat ini sudah hadir Leni Desina atau yang akrab disapa Desbo. Halo, selamat pagi Mbak. Kita panggil Desboy aja ya berarti ya, biar lebih Desboy. enak. Nah, kalau boleh share ini Desboy dulu ceritanya ini adalah anak jalanan ya. Nah, boleh nggak kasih tahu kita gimana sih latar belakangnya bisa akhirnya mendirikan sekolah sekolah anak harapan ini? Ya, dulu aku di jalan dari tahun 96 sampai tahun 2014. Kurang lebih 18 tahun di jalanan. 18 tahun. 18 tahun di jalanan. Terus sempat benar-benar tinggal di jalannya. Jalanan kan kalau anak jalan tuh ada 2 jenis ya. Yang emang benar-benar tinggal di jalan dan dia hanya beraktivitas di jalan. Kayak gitu. Nah, sempat juga tinggal di jalan. Terus ketemu salah satu sanggar tempat buat teman-teman belajar. Aku tinggal di situ selama kurang lebih 5 tahun, sanggar anak akar. Setelah dari situ ingin sekali punya tempat serupa di wilayah Tanah Merah di lingkunganku gitu. Kayak gitu. Nah, awal dari situ, tapi sebenarnya pertama kali kita berdiri sanggar sendiri belum ada sekolahan. Sistemnya kayak yaudah nginep, cerita, curhat kalau malam gitu kan. Tidur di situ dengan 20 teman-teman yang anak-anak jalanan. Setelah itu kita kembangkan apa yang membuat mereka turun ke jalan, kayak gitu. Nah, kalau bisa jangan sampai lagi mereka turun ke jalan, kayak gitu. Awal muasalnya Anda melakukan langkah untuk membuka sekolah harapan anak ini bagaimana? Anda bekerja sama dengan orang lain kah atau bagaimana? Awalnya ya kerjasama dengan beberapa organisasi, kita bekerja sama. Jadi ada programnya orang tua asuh. Sebenarnya sekolahnya tidak gratis, tapi kalau untuk lingkungannya memang gratis. Jadi ada program orang tua asuh. Kita bekerja sama dengan beberapa organisasi. Itu ada Plan Internasional, ada Wing Savior, ada Rumah Faye, ada Koting, dan ada beberapa individu yang bantu kita untuk menjadi orang tua asuh anak-anak. Kayak gitu. Selain mereka dibantu secara biaya pendidikan, mereka juga dibantu secara kebutuhan. Kayak gitu. Nah, selain sekolahan, kita juga sebenarnya ada shelter buat teman-teman tinggal. Nah, untuk tantangannya sendiri sulit nggak sih awalnya untuk membangun sekolah anak harapan ini? Pasti sulit banget ya. Sulit ya. Kita dari tahun 2009 sampai tahun 2014
13 kita diusir sana sini, yang tempatnya ditimpahin, dituduh kumpul dengan teman-teman maling, pindah dari tempat ke tempat yang lainnya sampai akhirnya kita mendapatkan dukungan karena sanggar sendiri bersama teman-teman, yuk kita tampil nggak cuma di lingkungan, misalnya tampil untuk kerja bakti bareng-bareng warga, terus tampil beberapa kegiatan atau perlombaan, kita tampil anak-anak berprestasi dan kita dilihat. Sekarang kita bisa memberikan beasiswa ke 100 anak di lingkungan 100 sekitar. anak. Kayak gitu. Oke. Oh, sangat luar biasa sekali ya. Nah, lantas ini bagaimana respon dari para orang tua yang anaknya mungkin menitipkan anaknya di situ, di sekolah Anda? Responnya awalnya nggak baik-baik aja, karena juga nggak mudah buat orang tua menitipkan anak ya, punya rasa bersalah pastinya. Wah, gua nggak mampu besarin anak gua, wah apa kata tetangga. Ada hukum sosial pasti, tapi juga kita memberikan edukasi kepada orang tua. Ketika kamu merasa tidak mampu untuk kehidupan anak kamu nggak apa-apa loh ngasih kesempatan ke orang lain, sama-sama kerjasama untuk menghidupi anaknya, terutama dalam bidang pendidikannya untuk masa depannya. Kayak itu, dengan catatan ketika anaknya bergabung dengan sanggar, nggak boleh diganggu saat waktu pendidikan, misalnya nggak boleh suruh pulang, nggak boleh bekerja, jadi hanya libur baru boleh pulang. Waktunya dari jam berapa sampai jam berapa biasanya kalau setiap hari? Setiap hari kita dari pagi sampai sore Kak. Oh, pagi sampai sore. Minggu kita libur. Berarti tadi yang awalnya banyak juga orang tua yang mungkin nggak membolehkan anaknya. Nah, sekarang ini banyak juga orang tua yang ingin berterima kasih. Kita juga punya cuplikannya, bisa kita lihat bersama. Ya, kita akan lihat cuplikan dari orang tua yang ingin berterima kasih ini karena bisa akhirnya anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan di sekolah Anak Harapan. Ya, ini dia pemirsa. Dia mau sekolah gitu daripada di rumah main. Dia sih pengennya, orang tua mah pengennya mah sekolah nyampe tinggi gitu. Jangan sampai putus lah pokoknya. Ya seneng aja dia mau sekolah gitu daripada di rumah main. Gak ada namanya untuk belajar gitu. Kalau sekolah kan ada untuk belajar. Ya, itu dia salah satu komentar dari orang tua yang mungkin mewakili dari orang tua lainnya ya, mengucapkan terima kasih dan kemudian daripada anaknya mungkin main atau mungkin bekerja sebelum umurnya tapi mendapatkan pendidikan dan mendapat pembekalan ilmu yang tepat gitu ya. Kemudian kalau misalkan dari tenaga pengajarnya itu dari mana? Kebetulan tenaga pengajar itu kita ada di beberapa teman-teman kuliah yang sekarang sudah selesai rata-rata S1, itu teman-teman psikolog rata-rata jurusannya. Kayak gitu, ada hukum, ada juga pendidikan usia dini. Gitu. Nah, kita nggak mau cuman hanya bicara tentang pendidikan gratis, tapi juga kita mau ini pendidikannya berkualitas juga buat teman-teman. Kayak gitu. Sampai sekarang kita sudah berhasil beberapa anak kita selesai S1 di salah satu universitas, beberapa masih kuliah di beberapa universitas. Kayak gitu. Nah, caranya untuk bisa mengambil orang-orang biar bisa tertarik untuk menjadi tenaga pengajarnya gimana sih? Sebenarnya kayak aku kebetulan di kampus gitu kan, ada kakak tingkat ya, coba untuk kenalan, kita juga bicara di media sosial, di Instagram sanggar, gitu ya, merangkul sebanyak-banyaknya sih Kak. Cuma ya kadang 1:1 ya yang tiba-tiba nyempil terus mau komitmen sama kita, kayak gitu. Berarti banyak juga tenaga pengajar yang datang terus tiba-tiba hilang pergi gitu. Itu ya kalau itu relawan, tapi sekarang kita coba untuk lebih profesional pastinya, kayak gitu. Jadi juga kehidupan para tenaga pengajar juga kita pengennya ya baik-baik aja, kita pengen yang bentuknya konsisten, kayak gitu. Kayak kemarin juga kita bikin modul sendiri untuk lingkungan yang seperti itu, artinya kita buat modul berangkat dari masalah-masalah yang ada dalam lingkungan, kayak gitu. Wow, ini sangat menginspirasi sekali ya. Kemudian Despo, untuk kedepannya apa sih harapan Anda dengan adanya sekolah yang Anda dirikan ini? Harapannya pastinya ya bisa lebih besar lagi ya, terutama untuk sekolah dan shelternya, sehingga punya anak-anak lebih punya banyak kesempatan. Sekarang mungkin kita belum bisa merangkul terlalu banyak gitu, sementara itu padat penduduk atau mungkin ada lingkungan lain juga membutuhkan hal serupa gitu kan. Harapannya lebih besar lagi dan ya bisa terpenuhi aja lah 10 hak anak dan bisa bekerja sama dengan kepengurusan, bahwa yayasan atau sangat itu nggak cuma tanggung jawab per individu atau organisasi, tapi juga menjadi tanggung jawab kepengurusan setempat, misalnya RT dan RW setempat. Kayak gitu. Dan untuk pastinya ya, untuk membangun sebuah sanggar yang mana sudah disediakan buku dan juga ada tenaga pengajarnya, itu pasti kan biayanya tidak sedikit nih. Nah, boleh kasih tahu nggak kira-kira bagaimana cara untuk mendapatkan dananya agar sekolah atau sanggar Anak Harapan ini bisa terus berkembang? Nah, tadi
Jadi ada shelter, ada sekolahnya kan. Untuk sekolah sendiri kita pakai program orang tua asuh kayak gitu. Nah kita tadi dibantu kerjasama dengan beberapa organisasi, itu ada Plan Indonesia, ada Wings Savior, ada Rumah Paye, Koting, dan Individu. Jadi setiap anak yang belajar di Sanggar ini mereka punya orang tua asuhnya yang dibantu kayak gitu, sehingga si anak dan orang tua tidak lagi mengeluarkan biaya gitu. Nah kalau untuk shelternya sendiri kita ada usaha limbah untuk warga sekitar kayak gitu. Kita juga beberapa pengurusnya kerja di luar, kayak aku kerja freelance di beberapa PH, aku juga kerja riset kayak gitu, yang artinya kita sama-sama yuk gotong royong patungan kayak gitu. Untuk budget sendiri kita terbuka sama para guru, kita terbuka sama anak-anak yang tinggal di Sanggar, bagaimana kita menghemat kayak gitu. Artinya donor ada nggak ada, ini kegiatan harus berjalan gitu. Oke. Baik, nah ini kan tadi Anda mengatakan bahwa adanya orang tua asuh gitu. Untuk pencarian orang tua asuh tuh bagaimana kalau misalkan ada yang ingin bergabung? Nah, biasanya kalau nggak lihat tayangan Sanggar di YouTube atau biasanya datang ke Sanggar ingin kunjung gitu, ya kita lihat, kita kasih lihat anaknya, kita kasih tahu profilnya, anak-anaknya, ini anak-anak yang butuh untuk orang tua asuh. Kayak gitu. Jadi selengkap mungkin kita juga akan mengenalkan si orang tua asuh kepada keluarganya. Keluarga juga dia akan tahu bahwa ini loh orang tua asuhnya yang bantu pendidikan si anak. Kayak gitu. Nah, terakhir nih untuk Desboy, mungkin bagi pemirsa yang ingin menjadi donatur, gimana sih caranya biar bisa bergabung? Dan untuk doa-doa dan harapannya untuk anak-anak jalanan yang ada di Indonesia gimana? Ya, kalau mau bergabung jadi donor, mungkin lihat dulu Kak, gitu kan. Lihat dulu kenyataannya seperti apa yang kami butuhkan, kayak gitu. Kami ada Instagram, kami ada website, kami juga ada di Facebook, kayak gitu. Kalau untuk doa-doa untuk teman-teman yang masih di jalan ya semoga ini stop. Mungkin butuh waktu, pastinya pemerintah juga harus berperan, nggak cuma solusi untuk membuat perda lalu masuk panti sosial, ini nggak jadi solusi. Kita harus sama-sama duduk bareng, teman-teman di jalan juga dilibatkan, mau kami itu seperti apa, kayak gitu. Nggak cuma tebak-tebakan dibikin program ini, yuk kita duduk bareng, kita selesaikan bareng-bareng kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Deboy atas waktu Anda. Ini sangat menginspiratif sekali dan semoga niat baik Desboy dan juga teman-teman semuanya ini dapat berjalan dengan lancar dan semakin membuat anak-anak jalanan yang ada di Jakarta dan juga sekitarnya ini mendapatkan pembekalan pendidikan yang baik gitu ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Desboy, Desboy. terima kasih atas waktunya.